Engkau memberkati setiap pujian-pujian yang kami naikkan kepadamu. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat berkat rahmat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan biarlah kami memiliki telinga seorang murid dan hati seorang hamba, agar kami dapat mendengarkan firman ini dengan kuasa daripada Roh Kudus, dan kami dapat menjadi teladan dalam kehidupan kami, menjadi garam dan terang. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bahan renungan untuk pagi hari ini saya ambil dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau kita lihat situasi seperti sekarang ini, dengan berbagai perubahan dan kondisi yang terjadi, dengan berbagai ketidakstabilan ekonomi di mana-mana, semua orang pasti memiliki ketakutannya masing-masing. Baik itu takut tidak mampu membiayai sekolah, takut tidak mampu menghidupi kebutuhannya sehari-hari, takut menghadapi kegagalan, takut akan hari esok, kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya, kira-kira bakal berhasil nggak ya ini. Jadi masih banyak lagi ketakutan-ketakutan yang pasti dialami oleh setiap pribadi masing-masing. Nah, ketakutan ini sendiri merupakan tanggapan emosi terhadap ancaman, suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon kita terhadap stimulus tertentu seperti rasa sakit, ancaman bahaya, ketidakmampuan melakukan sesuatu. Dari sudut psikologi, ketakutan ini, kebimbangan ini itu wajar karena merupakan sebagai salah satu emosi dasar dalam diri kita. Contohnya aja kayak kebahagiaan, kesedihan, dan juga kemarahan. Namun ketakutan ini juga bisa jadi masalah besar bagi setiap pribadi masing-masing jika dibiarkan berlarut-larut, berkepanjangan, atau sampai mengontrol diri kita sendiri. Dan ketika kita terus dikuasai oleh ketakutan ini, sukacita dan damai sejahtera yang kita miliki daripada Tuhan itu akan sirna dan akan terhampas. Nah, namun di tengah-tengah ketakutan-ketakutan yang terjadi ini, di tengah-tengah situasi-situasi yang seperti ketidakstabilan ekonomi dan semacamnya, Tuhan itu mau kita untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Maka saat kita berpegang teguh kepada Tuhan, kita akan mengalami ketenangan dalam menghadapi segala sesuatu masalah, cobaan ataupun tantangan. Keadaan kita akan baik-baik saja, bahkan saat kita sedang terpuruk sekalipun. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan minta dari kita ini, umat kesayangannya. Karena ketakutan yang kita miliki ini sebenarnya wajar, tapi saat ketakutan ini berhasil mengendalikan diri kita sendiri, berhasil menguasai kita, seperti yang dibilang sebelumnya, kebahagiaan yang kita miliki, damai sejahtera itu akan terhampas. Dan dari ayat ini, yang mana sebenarnya merupakan firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, yang mana saat itu sedang dalam pembuangan di Babel. Melalui firman Allah ini, Tuhan meminta agar umatnya tetap setia dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong mereka. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Tuhan telah memilih bangsa Israel dari bangsa-bangsa lainnya itu sebagai bangsa pilihannya, dan Tuhan pun selalu menepati janji-janjinya. Ia menyertai bangsa Israel, melindungi bangsa Israel, bahkan menolong bangsa Israel dan membawa kemenangan kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa ini seringkali menolak Tuhan dan bersungut-sungut kepada Tuhan, bahkan melupakan Tuhan dengan membangun berhala untuk penyembahan. Namun yang harus kita percaya adalah ketika kita menjadi orang pilihan Tuhan, maka Tuhan memberikan janjinya untuk selalu menyertai kita. Demikian kita pun yang percaya kepada Tuhan sudah masuk kepada orang-orang pilihan Allah. Kita percaya kepadanya, kita bersandar kepada Tuhan, menyerahkan diri serta menyerahkan segala masalah-masalah dan cobaan yang kita hadapi kepada Tuhan. Melalui nats renungan kita pada pagi hari ini, yaitu melalui Yesaya 41 ayat 10, ada beberapa prinsip yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini. Yang pertama yaitu kita tidak boleh takut. Jadi seringkali kita merasa takut untuk berjuang dalam menjalani hidup ini, terlebih saat kita menghadapi masalah yang pelik, keadaan yang terhimpit, kayak kita itu harus menentukan
menentukan pilihan-pilihan yang bahkan kita sendiri itu merasa nggak mampu. Jadi saat itu juga kita merasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah pilihan yang kita putuskan ini dapat membawa kita naik atau turun? Apakah keputusan yang kita ambil ini akan membuat kita berhasil atau gagal? Seringkali ketakutan ini membuat kita menjadi bimbang dalam mengambil keputusan dan menjadi ragu. Namun dalam menghadapi pergumulan masalah dalam kehidupan kita ini, kita menjadi tidak dapat mengendalikan rasa takut itu, bahkan merasa bahwa harapan ini telah sirna. Situasi hidup yang penuh ketakutan ini juga yang dialami oleh bangsa Israel saat mereka ada di pembuangan Babel. Jadi mereka sampai kehilangan harapan karena penderitaan yang mereka alami. Dalam situasi penuh ketakutan dan kehilangan harapan ini, Allah menyatakan kembali kehadirannya, menguatkan hati dalam segala ketakutan dan penderitaan yang mereka alami, karena Allah akan selalu menyertai mereka. Allah akan selalu melindungi serta menolong umat-umatnya yang mengalami kesusahan. Serta pertolongan dan kehadiran Allah ini yang sudah menjadi komitmen Allah kepada umatnya. Ingatlah bahwa Allah akan selalu hadir di dalam hidup kita, dan tangannya akan selalu menggenggam kita di dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami untuk memberikan pertolongan, karena Dia adalah Allah kita dan kita adalah umatnya. Poin yang kedua yaitu janganlah kita bimbang. Melalui Yakobus 1 ayat 1, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam keraguan-raguan. Dalam kita merencanakan sesuatu hal, selalulah libatkan Tuhan, maka apa yang kita kerjakan dan apa yang kita rencanakan akan selalu berhasil karena kita mengandalkan Tuhan. Dan kita juga diingatkan untuk tidak bimbang, dalam arti tidak ragu-ragu apakah sesuatu hal tersebut akan berhasil atau tidak, pun harus melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga keberhasilan dan kesuksesan menjadi bagian dari kehidupan kita ini. Kebimbangan merupakan tembok pemisah untuk kita mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, dan tidak ada alasan bagi kita untuk bimbang, karena selama kita selalu dekat dengan Allah, mukjizat itu akan selalu datang kepada kita. Mukjizat akan selalu kita dapatkan. Poin yang ketiga yaitu Tuhan akan selalu menolong dan meneguhkan kita. Dalam kondisi ataupun keadaan seburuk apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu berjanji untuk meneguhkan kita dan menolong kita. Oleh sebab itu, saat kita jatuh, saat kita merasa down, kita tidak akan sampai tergeletak seperti yang bisa kita lihat dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Dan Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Ingatlah selalu bahwa waktu Tuhan adalah waktu terbaik dan hal terindah yang bisa kita nantikan, karena it is worth it for us to wait it. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih serta ketertiban. Artinya rasa takut ini bukanlah berasal dari Tuhan, karena itu sebagai orang percaya tidak seharusnya kita hidup dalam ketakutan sekalipun berada di tengah dunia yang penuh dengan masalah-masalah dan juga di dalam hidup yang penuh dengan tantangan ini. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut di segala keadaan, baik dalam situasi terburuk sekalipun. Ingatlah dan yakinlah kita tidak bergumul sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa berada bersama kita, beserta kita, dan penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Senantiasalah dekat dengan Tuhan, sebab dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan rasa aman dan tentram bagi kita. Jadi tidak apa bagi kita untuk merasa takut dalam menghadapi masalah, cobaan, serta tantangan dalam kehidupan kita. Tapi jangan biarkan ketakutan ini mengendalikan diri kita. Jangan biarkan ketakutan ini mengambil alih tubuh kita serta roh kita, sehingga kita merasa bahwa harapan telah sirna, ataupun sampai kita kehilangan kasih sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus. Dan janganlah bimbang dalam mengambil keputusan. Jangan ragu, kira-kira ini berhasil apa enggak, kira-kira ini akan membawa saya naik atau tidak. Karena sekali kalian melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan dan di kehidupan kalian, semua keberhasilan dan kesuksesan akan datang kepada kalian. Karena janji Tuhan adalah pasti, janji Tuhan adalah ya dan amin. Itu saja renungan kita pada hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat menjadi berkat bagi kawan-kawan semua, dan kiranya setelah ini kita dapat melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Stay safe and stay care. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih
Bapa, kami mau bersyukur Yesus, kami masih bisa berada di hidup pada hari ini, kami masih bisa menerima nafas kehidupan pada hari ini. Itu semua karena kasih kuasa-Mu Bapa. Bapa yang baik, biarlah kami tidak merasa takut dan tidak merasa bimbang dalam segala hal yang kami hadapi di kehidupan kami Yesus. Biarlah kami selalu berpengharapan kepada Engkau Bapa. Biarlah kami selalu bersandar kepadamu, dan kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap keputusan kami, dalam setiap hal-hal yang harus kami putuskan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Pakai hidup kami lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai